Menteri Keuangan lu pikir nggak enak? Gue nggak tahu kan, gue belum pernah di posisi itu. Lu itu sebulan bisa dapat 100 miliaran tuh nggak bohong gitu jadi Menteri Keuangan. Oh ya? Bisa. Tajir dong ini. Lah iyalah. Kalau menurut gue jabatan paling enak di negeri ini tuh Wapres. Oh iya. Menurut gue. Betul. Gue juga setuju. Iya. Enak kan? Enak Nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa lah dibilang males segala macam gitu-gitu. Ini kalau kepala PCO udah blunder, jangan dia terus yang ngomong. Ini makin dia ngomong makin kacau balau. Minyak kita ingat nggak? Oh iya. Yang 1 liter jadi 250. Iya. Itu kata-kata Menteri Perdagangannya apa? Dia bilang udah nggak ada di pasaran kan? Dan terus pelakunya udah dihukum kan? Kan nyatanya belum bro. Masih di pasar, masih di pasaran dan pelakunya siapa? El Clasico di kabinet Indonesia itu selalu terjadi antara Menteri Perdagangan versus Menteri Pertanian. Ternyata El Clasico. Ini masih El Clasico. Juga. Ini ngebongkar minyak kita kan Menteri Pertanian. Pusing Menteri Perdagangan nih. Memang sih ada kompetisi quote and quote antara KPK dengan kejaksaan ya. So far sih yang menang jaksa nih. Jaksa kalau dapat tuh 193, 300 triliun gitu. Oh KPK nggak nyampe segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, dimanapun Anda berada, bersama saya Pupi Daidatul di acara kesayangan kita, PhD 4K Podcast, hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Udah lama nggak ngomong politik ya. Kemarin ngomongnya ekonomi lagi. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang ada hubungan dengan politik yang menarik. Sudah ada Bung Hensa di studio, luar biasa, jang-jreng-jrong. Terima kasih ya, undang-undang ya. Gue pikir lo, wah ini udah lupa ya. Ekonomi terus nih. Oh. Tapi bro, by the way, kan ekonomi jantungnya bro. Iya. Makanya politik gak ada ekonomi juga ngapain lo? Makanya gue mau nanya. Apa? Itu kan udah diumumin ya Danantara ya, kan ada Ray Dalio. Udah ya. Udah. Oh. Ada Ray Dalio, ada Jeffrey Sachs, terus kemudian ada Taksin, pemain hedge fund dunia tuh ya. Itu mereka digaji atau dikasih saham sih? Wah, lu nanya sama gua, lu nanyanya sama Rosan, lu nanya. Kira-kira kalau menurut lo? Kalau kita kasih 1 miliar sebulan, which is sekarang banyak orang ribut ya. Kalau penghasilannya direksi Pertamina atau Bandiri gitu 1 miliar sebulan udah ribut tuh. Kalau kita ngasih ke orang asing, kira-kira kalau 1 miliar sebulan mau nggak dia? Gua rasa sih enggak ya, karena 1 miliar sebulan nggak sampai 100 ribu. Nggak nyampe lah. Buat dia gaji 100 ribu dolar sebulan mah nggak ada apa-apanya bro. Berapa jadi mereka dapat ya? Feeling gua ya, nggak tahu ini obrolan orang. Ya kita aja. Dari langitnya kita ambil. Iya. Kalau kasih 1 juta sebulan aja, 1 juta dolar sebulan, itu masih kekecilan bro. 1 juta dolar tuh 16 miliar. 16 miliar. Tapi kalau gue mau sih, kalau gue 1 juta dolar tuh. Tapi kalau buat mereka yang kecilan. Iya, buat Taksin ya yang pernah punya Manchester City. Iya bu. Taksin tuh yang nguasain apa namanya telekomunikasi terbesar di. Nggak, dia punya klub apa sih waktu itu, lupa gua. Ya pokoknya dia beli klub itu sampingan, bukan bisnisnya itu. Tapi nggak usah dibahas luar. Intinya lu mau ngapain? Lu mau nanya apa? Intinya apa? Iya kan, maksud gua ini kan nama-nama hebat ya, Ray Dalio, Taksin, Shinawatra, terus kemudian ada Jeffrey Sachs, ada macam-macam lah di situ kan. Terus jajarannya juga di managing director itu kan oke tuh. Salah satu yang gua kenal lumayan intens ngobrol tuh Bang Rohan Hafaz. Tapi kenapa kemudian pasar tuh paginya tuh seingat gue tuh merah tuh, turun 4%, bahkan 5.900-an kalau gue nggak salah waktu itu ya. Iya. Waktu diumumin itu gitu. Lu ngapain ngomong? Gue kan yang mau interview lu nih sekarang. Enggak, gue. Lu curhat. Enggak, karena kan gue penonton setianya podcast lu ya. Dan lu kan bahas tentang. Kan udah dibahas semua di acara ekonomi. Iya, makanya gue tuh gini bro. Kan sekarang posisi keuangan rakyat Indonesia ini rata-rata kan menuju banyak uangnya. Lu paham kan? Kalau gue bilang sedikit kan gue kesannya negatif banget gitu, dan doanya nggak positif gitu. Kita doanya positif. Menuju banyak. Nah, berarti kan lagi sedikit kan? Ya, gua itulah udah. Kita rakyat Indonesia ini rata-rata uangnya menuju banyak. Kalau yang konglomerat gitu-gitu kan sudah sangat banyak. Ya, menuju kita, lebih banyak lagi. Nah iya, kita nih menuju banyak. Nah ini dengan kondisi ekonomi kayak gini, ini sebenarnya bikin deg-degan gak sih? Kan emang sih Pak Prabowo kemarin bilang, gue mulai masuk politik nih.
Ini kalau saham nih kelihatannya yang deg-degan cuma Ara sama Trenggono. Wah, Menteri Ara, Menteri Trenggono, yang lain katanya biasa-biasa aja gitu. Nah itu kan dibahas tuh tentang saham, tapi cuma segitu doang gitu di rapat kabinet paripurna waktu itu. Iya. Sebetulnya kita mesti gimana sih kalau menurut narsum-narsum lu tuh gimana? Kita mesti worried nggak? Ini lu tuh nanya gini karena lu nggak mau gue wawancara. Enggak, nanti gue jawab pertanyaan lu, tapi nggak menurut lu gimana kan? Lu mau nyari ini ya, nyari reasoningnya dulu ya? Iya. Baru nanti lu jawab. Betul, terus ada beberapa hal yang mungkin juga menarik kita bahas dari sisi politiknya. Kayak misalnya, kan sempat tuh Prof. Ferry ya, dia bilang, wah ini jangan sampai 20.000 nih dolar nih. Sekarang kita bicara, pada saat kita taping ini 16.500 ya? Iya. Lo kan punya dolar bro? Ada buat cuman kalau perlu buat ke luar negeri aja. Pas-pasan aja. Ya udahlah. Ini jadi ekonomi kita maunya gimana sih sebetulnya menurut lo tuh? Ya memang ya hampir kalau kita lihat banyak pengamat ekonomi yang dalam tanda petik independen ya. Kalau yang attach ke kekuasaan pasti bilangnya beda dengan yang independen. Kita pasti referensinya yang independen dong. Yang tidak ada vested interest, konflik ataupun apapun di dalam konteks memberikan opininya. Nah, yang independen ini banyak yang mengatakan memang tidak baik-baik saja. Itu satu. Yang kedua juga banyak hal yang menjadi program-program ekonomi nasional itu juga istilahnya tidak terkomunikasikan baik. Ya, misalnya seperti Danantara ini. Mungkin dari nama-nama besar itu muncul juga bisa jadi positif influence ya terhadap market. Tapi kan enggak buktinya. Nah, ini juga harus dilihat gitu. Kenapa? Gitu kan? Apakah basis komunikasi yang baik dan substansinya sebenarnya oke, atau dua-duanya substansinya pun juga tidak baik sebetulnya. Nah, karena memang di dalam konteks ini banyak hal yang menurut saya agak terlalu, kalau menurut saya bukan hanya dari narasumber, agak terlalu terburu-buru lah. Karena ini kan sebenarnya hal yang dilakukan ini hal yang sangat strategis jangka panjang harus saya berpikir, bukan hanya taktikal untuk cari dana aja. Itu loh sebenarnya. Ya. Itu loh. Dan investasi itu kan garis bawah yang tebal itu kan bukan untung kan sebenarnya. Lo invest yang hal pertama sebelum lo dapat untung kan lo percaya dulu. Oh iya. Nah, ini kelihatannya yang jadi tantangan Danantara. Apalagi sebetulnya kan launching 101 ya. Sebelum launching produk lo harus teaser dulu. Ya, komunikasikan lah semuanya dengan baik. Promo, tujuan ini kan enggaknya langsung gede. Terus langsung ditampilkan juga banyak politisi di sana. Mungkin itu juga yang mengkoreksi. Walaupun ada satu pertanyaan besar sih. Nah ini menurut gua baik Pak Rosan maupun Bang Pandu agak gagap menjawabnya. Ini kalau rugi gimana? Gitu. Ya. Walaupun sih gue dapat penjelasan bagus tuh dari Doni Oskaria ya. Dia bilang kalau Danantara itu kan sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar. Yang satu operation, yang satu investasi. Nah, yang operation ini BUMN. Nah, investasi inilah yang diharapkan, yang dipegang oleh Bang Pandu ini, yang diharapkan bisa mendapatkan dana-dana baru lah untuk pembangunan di Indonesia. Jadi kalau pengelolaan investasi ini sebetulnya tidak akan mengganggu operasional BUMN. Kata Doni gitu. Benar, itu betul. Tapi itu memisahkan dalam konteks basis influence investasi dalam bentuk instrumen yang dikeluarkan dan operasionalisasi ya dipisahkan. Tapi kan begini, di dalam satu basis kapitalistik skenario gitu, kan survival of the fittest. Ketika seseorang kalah, tadi rugi, kalah itu kan kalah. Bisa ruginya dalam, bisa ruginya tanggung gitu. Kalau rugi tanggung kan lu bisa bounce back lagi di kemudian. Tapi kalau ruginya dalam, paling apa sih yang terjadi? Ya lu jual. Ketika orang kalah tuh bisa di take over oleh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang sedang kuat. Nah pertanyaannya, sesuatu yang lebih kuat dari kita atau sedang kuat ini apa? Either swasta lokal atau asing. The question is, apakah rela kita BUMN ini di take over oleh swasta? Kalau swasta lokal mungkin kita nggak terlalu ribut lah. Paling kita ngiri aja kan gitu. Nah, karena kan dia pakai duit juga, ngambil yang nggak mungkin nggak. Tapi kalau sama asing, ikhlas nggak sih BUMN kita dikuasai oleh asing? Itu yang harus menjadi jawaban di dalam konteks menjawab ke rakyat. Karena kan sini kan sebenarnya semi digadaikan kan, bukan semi digadaikan. Gitu.
Dan ini menurut saya kalau terjadi krisis ini akan mempercepat proses krisis ini bukan hanya di dalam konteks krisis ekonomi tapi krisis keuangan dan lanjutan krisis sosial karena tadi. Padahal salah satu Kita dulu ribut 98 juga salah satunya karena BUMN kita juga udah mulai dijual-jualin kan. Nah itu waktu itu tuh kan waktu di era Soeharto nggak ada perantara, tapi trust kepada pemerintahan Soeharto itu ada sehingga BUMN-nya naik terus. Iya bener anjlok waktu di 98. Tapi di awal-awal pada saat trust itu ada bagus terus, naik terus. Nah ini dia. Nah ini kita udah sempat senggol komunikasi. Ini memang salah satu tantangan terbesar ya pemerintahan Pak Prabowo itu. Memang komunikasi sih di Jumat. Padahal ada PCO tuh. Iya, 21 Maret Pak Prabowo ngumpulin menteri-menteri sidang kabinet paripurna. Sidang paripurna kabinet atau sidang kabinet paripurna sih? Sidang paripurna kabinet lah ya. Sidang kabinet paripurna dua-duanya nggak ada masalah. Oh ya udah. Yang mana ya lu pilih? Ya boleh. Yang penting isi. Nah maksud gua pada saat itu pada saat sidang paripurna itu Pak Prabowo tuh spesifik tuh ngomong bahwa komunikasi harus diperbaiki. Komunikasinya pemerintah ke rakyat. Berarti dengerin podcast kita nih. Dengerin banget bro, dengerin banget. Iya, soal kita berapa kali kita kritisi tentang masalah komunikasi. Nah ini dia bahas itu. Cuma kerennya baru selesai sidang paripurna itu. Kepala PCO-nya keluar, ditanya wartawan itu gimana kasus yang Tempo dikirimin bangkai babi tanpa kepala babi tanpa telinga itu kan tanpa kuping. Jawabannya dimasak aja. Itu bagus tuh jawabannya. Menunjukkan kepedulian terhadap sensitivitas yang diperlukan. Ya itu jadi kemana-mana akhirnya karena dianggapnya ya pernyataannya nggak pas lah karena kan dia posisinya sebagai negara. Apapun itu dia kan melakukan pembelaan tuh, penjelasan panjang itu udah nggak berguna lah, udah nggak berluka lah, udah. Orang momen itu cuma 1 detik kalau mau buat salah, habis itu blunder terus-terusan. Ya udah, kalau dulu kita di Cerdas Cermat kan yang dipakai adalah jawaban pertama. Kan. Susi Pujiastuti juga mau marah tuh, ya banyak yang marah bukan Susi doang ya. Tapi ya menurut gue ya, kan itu berturut-turut ya Tempo ya, dikirimin Rabu, dibuka Kamis, Jumat jadi gede, sebenarnya gara-gara kepala PCO tuh yang bikin jadi gede. Terus hari Sabtunya dia dikirimin lagi bangkai tikus tanpa kepala. Nah ini menurut gue harusnya sebelum kita masuk ke ranah teror atau bukan dan lain-lain, harusnya negara ini mesti marah dulu bro terhadap apa yang dilakukan dengan mengirim bangkai-bangkai ini ke orang lain gitu. Karena ini melanggar Pancasila banget ya. Enggak, ini sebenarnya yang ngirim siapa sih? Nah itu kan kita nggak tahu. Nggak tahu kan. Makanya kita nggak usah bahas dulu siapa yang kirim. Kan itu kontra narasinya kan banyak tuh. Itu dia. Kontra intelijen, ini Tempo kirim sendiri nih biar dia dapat perhatian dan lain-lain itu. Yang kita sama-sama ngerti Tempo nggak mungkin juga begitu lah. Enggak lah, bukan kelas mereka lah. Bukan kelasnya Tempo juga, ada kurang kerjaan juga. Jadi maksud gua, kalau kita mengambil sisi yang tadi kita omongin bahwa ini bukan Tempo, mestinya negara tuh marah dulu. Orang-orang yang suka teriak-teriak Pancasila harga mati itu harusnya marah-marah tuh. Partai apa tuh namanya itu? Yang suka bawa-bawa Pancasila dalam sebuah alasan-alasan, pokoknya kalau udah terjepit, ini nggak Pancasilais begini. Waktu mereka nyerang Pak Prabowo kan juga gitu 5 tahun yang lalu. Iya. Sekarang sama sekali nggak ada yang ngomong nih. Mungkin karena ada kaitannya antara si partai yang mau gue omongin ini dengan kepala PCO ini kan. Ini partai yang masih kecil itu kan? Iya, dulu kan teman Ahok kan bareng sama kepala PCO nih. Iya. Jadi serasa satu geng lah mereka kan. Makanya nggak ikut menyerang tuh. Mungkin kalau yang lain mungkin diserang. Memang dia yang buat sahabat Ahok kan dia. Teman-teman. Bukan sahabat Ahok yang di mall-mall itu dulu. Bukan teman Ahok kali. Sahabat kayaknya. Teman bro. Udah ganti ya? Enggak emang teman namanya. Ntar lo cek dah. Ya udah, ntar gue cek. Ya itu emang dia yang buat ya. Jadi ya itu tadi ya masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini memang menjadi satu hal yang harus sangat diperbaiki. Misalnya lagi BGN, kepala BGN Prof Dadan. Ini kita kalah karena pemain-pemain kita kurang gizi nih. Sekarang bagus nih, banyak naturalisasi jadi gizinya bagus-bagus. Itu kan sebuah pernyataan yang ngejatuhin diri kita sendiri. Iya, walaupun dia maksudnya ya gue sebagai orang komunikasi gue paham. Maksudnya adalah kita harus tingkatkan nih gizi kita. Tapi cara ngomongnya begitu, supporter sepak bola Indonesia marah. Apalagi dia juga sempat ngomong tuh, kalau gue nggak salah nih ya, nanti tolong kru PhD dicek lagi. Ini menu makan siang, makan bergizi gratis ini mau diubah
jadi batagor, pempek, masalat gitu. Oh. Nah ini kan perlu diatur lagi nih gizinya nih gimana gitu. Batagor mungkin ada ikannya ya. Iya, iya. Gue nggak ngerti lah. Tapi problem komunikasi ini emang luar biasa. Terus teman kita lah, Kakak Pigai, itu kan bikin lagi tuh. Yang tidak setuju apa yang menolak ya RUU yang lagi dibahas kemarin itu, ini orang kurang kerjaan. Ya maksud gue, ya ini menteri lihat dong, kan emang banyak yang kena PHK. Jadi artinya saat ini banyak rakyat nih nggak punya kerjaan. Iya. Ya itu fakta. Lu kasih kerjaan dong, jangan lo omelin gitu. Iya. Jadi banyak lah ini. Dia harusnya memikirkan ya hak asasi rakyat Indonesia yang belum dapat kerjaan tuh gimana. Baru aja nggak dapat kerja, men. Baru hilang pekerjaannya. Itu hak asasinya tuh. Iya dong, jangan diomongin itu. Walaupun ini Kakak Pigai sama Noel tuh bereaksi positif tuh terhadap bereaksi positif tuh artinya dia meminta untuk segera diusut tuntas. Oh, gitu. Jadi emang benar juga negara ini gitu. Ini kalau kepala PCO udah blunder, jangan dia terus yang ngomong. Ini makin dia ngomong makin kacau balau. Mesti pejabat yang lain. Hanya kan memang akhirnya nggak pas juga. Walaupun Menteri HAM bicara, Wakil Menteri Naker bicara bahwa ini mesti diusut dan lain-lain, tapi nampaknya rakyat udah kadung kesel sih dengan pernyataan itu, bro. Iya. Memang apa namanya yang namanya negara di dalam konteks ini nggak bisa dilaksanakan dengan basis taktikal atau asbun gitu ya. Iya. Harus strategis. Jawaban juga harus strategis. Jadi kalau strategis pasti kita nggak akan terkena urusan-urusan yang sifatnya tuh short term gitu. Nah sekarang banyak hal memang yang dimunculkan tuh taktikal. Itu saya persoalannya. Ya macam-macam lah. Kayak, ini mohon maaf ya, kayak MBG aja, narasi strategisnya itu nggak pernah keluar loh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, rencana awal sampai akhir dan kita bisa serving semuanya itu nggak pernah matang sampai ke kita-kita di bawah. Apalagi kalau kita nanya masyarakat di bawah tuh pasti jawabannya masih banyak beda-beda gitu persepsi. Padahal kan ini satu program yang harusnya rakyat di seluruh Indonesia paham nih program apa. Karena ini masif gitu loh. Jadi dukungan rakyat itu menjadi penting di dalam konteks pengambilan kebijakannya. Itu loh maksudnya. Nah, jadi itu yang saya bilang. Jadi kayak narasi MBG ini misalnya masih dalam kisaran bicara jumlah apa tuh biayanya anggaran. Tadinya mungkin 10.000, turuninnya 7.500, balik lagi kemana harganya. Akhirnya kita juga nggak tahu yang mana gitu. Terus mekanisme kerjanya adalah pembuatan dapur-dapur besar. Kalau dapur-dapur besar kira-kira UMKM main nggak? Itu aja dulu. Ya mestinya kan main. Nah, iya, maksudnya kan yang mampu membangun besar itu UMKM atau pengusaha menengah atau sedang. Oh, secara itu harus 800 meter persegi loh. Oh iya bro. Jadi artinya kan tujuannya kan sebenarnya kan idenya adalah menciptakan ekosistem penyediaan makanan secara mikro yang kemudian mikro ini jadi pada hidup gitu loh ekonominya. Sebenarnya kan itu. Nah, kalau ini pemain menengah, yang bawahnya juga nggak akan dapet gitu. Kira-kira gitulah. Tapi anyway, itu bicara sebenarnya awalnya nih kita ngomong berdebat ini aja karena informasi yang masuk ke kita itu juga pasul liver lah kalau bahasa Sundanya gitu ya. Enggak bro. Berbeda-beda. Tadi lo menarik tuh ngebahas MBG. Ini kan lo bahas juga banyak banget ketemu narasumber yang memang ekonomi ya. Ini kan program Pak Prabowo kan banyak gratisnya ya. Makan siang bergizi gratis. Cek kesehatan gratis. Terus apalagi yang gratis tuh mudik gratis. Kalau itu sih udah sering lah. Apalagi yang gratis. Tapi kan tuh nggak terus-terusan kalau mudik kan. Iya, yang gratis apalagi ya. Itu mungkin sentimen IHSG merah itu karena apa gara-gara ini perlawanannya kapitalis ya Pak? Kapitalis kan nggak suka yang gratis-gratis tuh. Oh, enggak juga. Enggak juga ya? Gimana? Enggak juga. Obama care-nya yang istilahnya ngasih, ya sebenarnya bukan gratis full ya, tapi dia kan dari pajaknya juga gitu. Tapi kan sebenarnya bagus didukung juga Obamacare. Tapi kan kapitalis itu tidak panjang bro Obamacare itu. Oh iya, tidak. Maksudnya gini loh. Di dalam konteks kapitalisme itu juga ada basis
apa tuh namanya candy ataupun gula-gula yang dikasihkan kepada rakyat dalam konteks ini. Nah kan Pak Prabowo kalau gua nggak salah dia pernah tuh, ntar tolong dicek lagi nih sama kru PhD ini. Dia bilang kalau saya melaksanakan MBG gratis, maka IHSG akan merah. Pernah ngomong gitu? Iya kalau gue nggak salah tuh ada komentar. Gue pernah ditanya sih sama wartawan. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak pernah baca sih. Makanya ntar tolong dicek. Wartawan media besar dia nanya ke gue. Tapi karena gue nggak ngerti konteksnya, gue bilang gue nggak ngerti konteksnya. Jadi yang lain aja. Nah ini kenapa gue tanya kan tadi lo sempat ngomongin gratis. Terus tadi di awal-awal kita ngomongin Danantara yang pasar nih masih merespon tidak terlalu positif gitu ya. Bahkan kita sempat juga ada penghentian sementara kan perdagangan saham. Ya, terus suspend. Pada saat kita ngobrol hari ini, tadi pagi turun 4% sehingga tambah dalam di bawah 6.000, 5.990 gitu. Nah makanya nih kita bahas juga apakah ini supaya ini bukannya kita ngebelain Pak Prabowo ya, cuma kita juga ngerti juga kan tadi lo bilang program-program gratis ini kan harus didukung oleh rakyat semua. Ini apakah asumsi norak itu ya bahwa ini adalah perlawanan kapitalis tuh menurut lo nggak oke? Nggak benar ya? Kalau tadi yang sudah saya bilang, kalau komunikasinya baik bahwa di dalam konteks membangun basis kinerjanya si MBG itu ternyata bisa menghidupkan ekonomi. Kan ini kan namanya bekerja di depan kurva atau kita memprediksi ke depan itu kan pakai narasi. Ya. Kan orang belum jalan waktunya. Nah, orang-orang ini kan dengar narasi ini. Nah, itu nggak tersosialisasikan dengan baik gitu loh. Kalau si kapitalis ngelihat bahwa MBG ini bisa menjadi satu pemicu basis ekonomi yang masuk akal, kira-kira dia bidding against atau pro? Oh, kalau ekonomi yang masuk akal dia akan pro. Pro dong. Dia akan Tapi karena tidak terkomunikasikan dengan baik, menurut saya dia tadi mikir wah ini gratisan nih, wah bisa ngebebanin ekonomi nih. Itu that's the point. Ya belum lagi hal-hal lain kan kayak misalnya korupsinya Pertamina. Itu sampai sekarang ini sorry ya Pertamina maksudnya. Gue sih jujur-jujuran aja tuh. Gue sih masih deg-degan sampai hari ini tuh ngisi Pertamax tuh. Kalau gue udah nanya tuh kalau ngisi Pertamax, oplosan nggak? Oh gitu. Terus jawaban orang yang ngisinya, oplosan lah. Oh serius? Oh ya? Enggak, dia juga bingung. Kayaknya oplosan lah. Itu kan yang awal ngebuka itu kan bengkel Eko tuh. Di Cibubur. Yang dia ada customer dia, yang kok mobil gue begini, begitu dibongkar ternyata isinya lumpur semua, isinya Pertamax. Itu bengkel Eko duluan tuh. Nah itu mungkin salah satu hal juga penyebab politik dan ekonomi kita tuh membingungkan ya. Membagongkan. Ya. Itu tapi gini, mobil gue sempet mesinnya merah. Oke. Jadi karena kemarin income gue agak turun, gue ngirit. Gue beli Pertamax. Oke. Biasanya turbo. Biasanya gue kalau nggak turbo, kalau nggak gue pakai yang sebelahnya. Shell. Ya kira-kira gitu lah. Ya pokoknya yang sebelahnya lah. Saya nggak mau nyebut nama, nanti nggak enak kan. Biasa ada Pertamina Greens kan, ada Pertamax Green. Ada yang tengah-tengah antara Pertamax sama turbo. Bagus tuh. Nah, ketika gua ganti ke turbo kalau nggak ke yang sebelahnya itu bagus tuh, mesin gua nggak ada masalah. Nggak usah dibersihin, nggak usah dia. Jadi memang gue sepakat ada sesuatu yang mengendap di situ. Iya bro, biasanya kan gua kan gini ya gue dosen, penghasilan nggak terlalu besar, tapi kan gue pengen lah mengabdi ke negara ini. Salah satu caranya tuh gue nggak beli bensin subsidi. Iya kan. Selain gue juga sayang sama mobil gue sering banget beli turbo bro. Terus memang kemarin awal-awal tuh sempet lah kita switch dulu ke Pertamax. Karena gue habis ngobrol sama ahli otomotif, itu sebetulnya nggak serta-merta mengganggu kinerja mesin sih. Itu baru bertahun-tahun kalau lo sering pakai Pertalite, Pertamax tuh pakai turbo, nah itu bakal lebih awet tuh bertahun-tahun lagi gitu. Akhirnya gue bilang, udahlah kita switch dulu ke Pertamax, toh sama-sama tidak disubsidi gitu. Masuk bengkel mobil gue. Oh, berapa lama? Tapi gue nggak tahu ya itu apakah karena harusnya diganti tuh ya Pertamina ya? Mestinya bro. Nah ini kan kenapa kita ngomongin ini kan karena itu salah satu hal yang mungkin menyebabkan politik kita juga agak hangat ya. Memang sih ada kompetisi quote and quote antara KPK dengan
kejaksaan ya. Nah, So far sih yang menang jaksa nih. Jaksa kalau dapat tuh 193, 300 triliun gitu. Oh KPK nggak nyampe segitu. KPK Ngejar-ngejar lebih Harun Masiku yang nggak dapat. lebih malu-malu lah. Harusnya Iya. lebih berani lagi. Nah, tapi kembali ke urusan ekonomi yang akan berdampak pada politik ini menarik, bro. Ini kan pertama kalau kita lihat ada apa tuh namanya urusan ASN, banyak orang yang udah keluar karena dia pikir dia akan mulai nih bulan Mei atau bulan Iya April tuh. ini. Tapi ternyata dimundurin kan. Iya. Tapi Nah, sekarang dimajuin lagi jadi Juni. ya tetap nggak sesuai dengan Iya, iya, schedule iya, awal gitu. iya. Kan orang udah pada apa namanya keluar, udah pada buat komitmen dengan ini gitu. Ini kemungkinan sensitivitas yang akan memicu juga Iya bro, persoalan-persoalan makanya ini. gue gak ngerti juga. Itu kan kalau diangkat kan mereka akan menyebar kemana-mana ya. Itu secara tidak langsung kan ekonomi juga muter kan. Pasti kan misalnya ada orang dia jadi angkat jadi PNS di daerah Jombang, daerah Probolinggo atau daerah Kulon Progo lah. Atau daerah Sukabumi. Pada saat dia tiba di sana kan dia minimal dia kos. Terus kemudian dia makan juga di rumah makan dekat situ. Belum lagi Starling itu kan kopi-kopi gitu kan. Itu kan juga memutarkan roda ekonomi mesti ya. Tapi kan gini, persoalannya adalah ini masalah, apakah banyak orang pusat yang dikirim ke daerah atau orang daerah langsung yang jadi? Nah gue nggak ngerti, tapi gini maksud gue, pertanyaan gue itu adalah, ini tuh gara-gara komentar Yusuf Mansur itu nggak sih, dari mana duitnya? Jadi pemerintah nggak punya duit, kan Ustadz Yusuf Mansur itu tuh, dari mana duitnya? Pemerintah nggak punya duit buat ngegaji, makanya kemudian ditunda. Begitu nggak? Lah memang kan bagian daripada kan gini, kalau lu lihat dari income yang masuk nih di Januari awal ini kan nggak sesuai target. Iya. Masih defisit. Tekor 31 triliun lebih. Kan istilahnya di dalam konteks penganggaran kita itu kan cash basis. Kalau nggak ada duit cashnya, lu mau bayar pakai apa? Gitu. Jadi income tuh benar-benar harus masuk cash. Kalau sifatnya piutang, ngapain lu? Nggak akan bisa lu ngapa-ngapain. Jadi cash basis ini yang paling penting. Nah, artinya seperti yang tadi itu, ini benar-benar nggak ada cashnya sebenarnya untuk bayarin orang-orang itu. Udah dengar kan MBG aja katanya gaji yang pegawai dapurnya aja ada yang 3 bulan yang belum dibayar dan lain-lain kan gitu. Gue nggak tahu sih, gue baca di berita aja. Jadi ini memang sesuatu yang kalau indikator mikro-mikronya kita jahit-jahit, kita gabung-gabung, ini menjadi persoalan indikator ekonomi yang serius, yang bisa berdampak kepada, pertama yang namanya krisis, yang kedua berdampak kepada performa ekonomi Indonesia in the long term juga, gitu sebetulnya. Gitu. Jadi ini kita boleh nyalain orang nggak sih? Boleh nyalain pejabat nggak? Atau emang udah nasibnya Indonesia aja begini? Bisa, kalau mau nyalain kapan aja, di mana saja, siapa saja lu bisa salahin. Persoalannya masuk akal nggak kan gitu. Gini loh bro. Ya. Ini kan black camping itu ada black camping, lo tau black camping kan? Black camping itu selalu ada black camping. Gini maksud gue bro. Kita ini kan baru ngomongin negara ini nggak punya duit kapan sih mulainya? Maret kan? Nah iya. Selama puasa ini ya Februari lah ya. Ya karena banyak hal ya, bukan karena. Nggak, maksud gue kita baru ngomongin kalau kita nggak punya duit Februari kan. Itu udah mulai merebak kemana-mana lah, udah merebak kemana-mana lah. Sebelum ini kan kita ngerasa kita duitnya banyak kan. Betul. Apalagi negara ini kan subur makmur, gemah ripah lo jenawi. Iya. Kayu pun jadi tanaman. Iya terus tiba-tiba kayak kita tuh. Kolam susu lagi. Iya susah gitu. Itu kenapa sih bro? Emang perencanaan APBN yang dari tahun 2024 nggak benar? Atau lagi-lagi tidak ada keterbukaan dari pemerintah tentang kondisi keuangan kita sesungguhnya, sehingga kita bisa terus-menerus membangun infrastruktur segala macam itu? Atau emang ya sebetulnya kita nggak ada uangnya, cuma dipaksain kan. BUMN karya banyak yang kolaps tuh. Betul. Wika, terus kemudian Adi, terus ada PP. Itu kan katanya pada kolaps ya. Iya. Nggak, ini sorry nih pertanyaan gue kacau balau, tapi seingat gue di Januari tuh kita belum ngomongin kita nggak punya duit. Baru Februari nih kita ngomongin. Nah, artinya ini perencanaan yang salah atau emang kita selama ini ditipu? Gua sekarang bisa menyimpulkan kenapa pertanyaan lu serabutan kayak gitu. Karena
jawabannya terlalu kompleks, macem-macem gitu ya penyebabnya. Kalau terlalu banyak hal yang menyebabkan macam-macam ini di depan mata, kira-kira apa? Apa bro? Krisis lah bro namanya itu. Oh iya juga sih. Sesuatu yang chaos itu kan krisis. Karena betul itu kan? tadi basisnya tuh komunikasi kepada rakyatnya nggak diberesin. Betul. Jadi kita berusaha menerka-nerka sendiri, nebak-nebak aja. Memang tugas pemerintah selalu memberikan positif gesture ya terhadap bagaimanapun juga. Artinya kalau pemerintah aja yang mimpin tiba-tiba nggak punya confidence, ngomongnya pesimis, ya itu bukan pemerintah namanya gitu loh. Kan pemerintah harus membawa semuanya kepada positive vibe ya. Nah, pasti ngomongnya dia akan pada hope, pada harapan. Ya. Tapi kan realita yang pasarnya, orang yang ngerasainnya dan lain-lain nggak bisa dibohongin. Job sangat susah, harga barang naik, income pajak aja udah turun dari PPH maupun PPN. Artinya PPN berarti konsumsi berkurang, orang nggak mau beli barang. PPH berarti karena banyak PHK dan lain. Kan gitu sebenarnya logika-logika. Iya. Indikatornya udah ada semua. Jadi gue paham lu kenapa jadi bingung nanyanya kemana-mana. Karena sebenarnya ini memang yang namanya itu tadi krisis gitu. Tapi kan si René Descartes itu kan bilang kita bertanya karena kita berpikir ya. Kita berpikir karena ada gitu kan. Iya. Kita ada maka kita berpikir, dan kita berpikir maka kita ada gitu lah. Jadi seperti itu gambarannya sebenarnya. Nah soalnya gini ya bro ya. Tadi satu tentang komunikasi ya, dan terus kemudian kan gue ada hasil survei juga. Hasil survei gue itu menunjukkan yang pan itu hasil surveinya 100 hari Pak Prabowo. Oh, jadi pas bulan Februari Februarian lah. Nah terus pertanyaannya tuh begini, lu optimis nggak dengan pemerintahan Pak Prabowo? Itu 80% bilang optimis. Terus kita bikin FGD kan, itu keren men jawabannya. Ya, FGD gimana tuh? Maksudnya ya, FGD kita nih hasilnya begini, menurut lo gimana tuh sama peserta FGD gua? Pesertanya dari macam-macam, tapi nggak banyak, itu 4-5 orangan. Nah itu menariknya, mereka bilang gini, ya kita optimis lah. Emang kita punya pilihan lain? Kan enggak. Maka kita harus optimis bahwa, ya kan pertanyaannya, lo optimis gak terhadap pemerintah Pak Prabowo? 80% bilang optimis. Terus kita tunjukin kan ke narasumber FGD gitu. Mereka juga setuju. Mereka educated lah ya. Educated. Ya iya emang kita optimis. Harus optimis. Because we don't have any choice. No option, man. Udah tinggal Pak Prabowo doang. Makanya ya mau gak mau kita bantuin. Caranya gimana optimis. Kalau kita juga pesimis nggak bergerak kita jadi akhirnya. Soalnya kalau Pak Prabowo jatuh juga. Ya belum tentu benar juga, belum tentu. Bukan kalau Pak Prabowo jatuh yang ganti kan Gibran. Temen lu kan. Ya itu kan by lo begitu. Kecuali memang kayak waktu Pak Habibie kan. Pak Habibie menggantikan Pak Harto untuk mempersiapkan pemilu 99 dan itu jadi canggih juga tuh orang. Iya. Setahun lo nyiapin pemilu dia. Nah kecuali Gibrannya mau begitu, kan belum tentu juga begitu. Maunya dia pasti sampai selesai. Berkuasa dulu lah gitu kan. Nggak, balik lagi ke yang tadi. Jadi optimisme itu ada. Dan itu memang dibebankan ke Pak Prabowo. Nah ini sekarang tergantung dari Pak Prabowo aja bisa menjalankan itu atau tidak gitu. Tapi kan kalau dari beberapa hal itu dia juga worried sendiri gue lihat kan. Maksudnya ya dia lumayan deg-degan juga walaupun dia berkali-kali mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik aja dan segala macam, tapi kan kenyataannya juga deg-degan juga. Yang jelas di dalam konteks komunikasi itu harus diperbaiki secara totalitas. Bukan hanya dalam konteks orang-orang di bawahnya, tapi Pak Prabowo juga harus agak sedikit irit ngomong kalau menurut gua, agar tidak menambah diskrepensi. Bukan nggak boleh ngomong ya, agak sedikit lebih irit ngomong untuk mengurangi diskrepensi. Kenapa bro? Gini, di dalam konteks zaman dulu, kalau Bung Karno itu kan kalau ngomong dia pidato apa aja rakyat senang. Rakyat langsung mendukung. Bahkan ditungguin bro. Jadi dulu kan kita masih radio ya, ada beberapa tulisan sejarah tuh. Kalau Pak Bung Karno mau ngomong, kita banyak banget dengerin tuh. Jadi nungguin tuh di radio. Nah kalau sekarang kan beda bro. Nggak ada leaders yang kemudian ngomong 100% semua sepakat. Betul kan? Lu nge-tweet aja deh. Ada haters lu, ada yang nge-like lu kan, pasti gitu. Jadi that's common di dalam konteks itu. Nah, jadi
kita harus lebih irit di dalam konteks memilih isu-isu apa yang diangkat gitu menurut gua. Nah, belum persoalan ini juga muncul adanya RUU TNI, Undang-Undang TNI sekarang udah disahkan. Terus kemudian nanti ada RUU Polri lagi kan. Nah, jadi ini mau KUHAP. memunculkan berbagai macam spekulasi yang aneh-aneh dalam konteks politiknya gitu. Nah, ini harus benar-benar tertib dalam komunikasinya itu kalau menurut gue sih. Itu salah satu yang bisa dimitigasi kondisi lah. Gue setuju, dan salah satu hal menurut gue yang perlu dilaksanakan atau dilakukan in terms of komunikasi ini, satu memang pilih timing dan jangan buru-buru lah, dipastikan dulu. Cuma kan negara ini tuh kadang-kadang senang banget testing the water ya. Misalnya ya waktu itu kita pernah bahas lah Pak Bahlil itu kan, walaupun tujuannya bagus dari pengecer jadi agen, cuma karena nggak komunikasinya bagus, ya kacau balau. Jadi gitu gas gitu terus, kan. Kita ngantri gas aja gitu kan. Terus itu tadi yang gue bilang, yang katanya akan jadi menu makan bergizi gratis itu jadi sempat jadi makan belalang gratis. Terus sekarang ada pempek, batagor masuk situ gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau lo belum deal, belum oke, lo jangan omongin dulu gitu. Itu yang gue bilang, hal-hal yang masih sifatnya wacana, terus kemudian ada satu lagi bro, sorry. Minyak kita ingat nggak? Oh iya, yang 1 liter jadi 250. Iya. Itu kata-kata Menteri Perdagangannya apa? Dia bilang udah nggak ada di pasaran kan, dan terus pelakunya udah dihukum kan? Kan nyatanya belum bro. Masih di pasar, masih di pasaran, dan pelakunya siapa? Baru kemarin itu heboh-hebohnya. Itu pelaku level bawahnya kan. Nah makanya jadi artinya question mark juga ini si Menteri Perdagangan. Kenapa dia kemudian baru bisa ngomong-ngomong begitu? Apalagi kan secara perdagangan, secara politik, ini menteri dulunya sekjennya Kementerian Perdagangan, yang menterinya Julhas. Nah, ini sekarang berdua nih ada di PAN nih. Jadi ya wajar kemudian kalau secara politik ada pertanyaan juga. Ini ada apa? Gitu kan, jadi banyak banget hal-hal yang menurut maksudnya PAN terlibat ini minyak goreng. Enggak, gue nggak ngomong gitu. Gue nggak ngomong gitu kan. Gue nggak dari tadi ngomong gitu kan. Gue kan cuma berusaha menyimpulkan. Jangan disimpulkan, biarkan saja. Jadi kita mengatakan viewer lo yang menyimpulkan. Jadi kan yang jelas Zulhas sama menteri yang sekarang ini dulu. Menteri Perdagangan. Sekarang di Perdagangan. Mereka Menteri Perdagangan yang ada andil lah di minyak kita itu kan. Ya kalau enggak ya ngomong aja, kita undang sini. Gue nggak setuju tuh kata Henry Satrio tuh, gue nggak terlibat segala macam. Welcome kalau mau klarifikasi gitu. di sini. Tapi kalau nggak klarifikasi kan akhirnya kita bertanya-tanya gitu. Iya. Banyak hal, misalnya lagi ada Menteri KKP itu kan, jangan nanyain tentang pagar laut lagi dong. Ini kan lagi ngomongin gas gitu loh. Jadi kayak oke, ada agenda setting dari pemerintah. Jadi banyak hal memang makanya ya, ini teman-teman nih, sorry ya, gue banyak banget nanya, dan lebih banyak gue nanya dibandingkan Pumpi. Emang di kepala gue tuh, ini gimana sih negara kalau ini? Kalau udah kebanyakan nanya begitu, yang gue bilang, gue simpulin tadi ujungnya di situ. Crisis is approaching gitu. Mudah-mudahan bisa ditangani. Ya sama juga, ini kan kayak Danantara baru diumumkan pas kita taping ini. Nah, itu kan kita lihat aja kemampuan mereka fundraising kayak gimana. Kita nggak usah prejudis dulu lah terhadap susunannya atau apa. Kita kasih aja kesempatan mereka kerja. Kita lihat apa yang diceritakan bahwa akan terjadi leverage mendapatkan dana yang gede itu, dari situ kita lihat. Kalaupun gagal, fallback skenario kayak gimana gitu. Mau dibalikin ke BUMN lagi atau gimana kita nggak tahu. Iya. Sebetulnya itu harus dikomunikasikan secara baik. Being transparan itu adalah bagian daripada tugasnya pemerintah kepada masyarakat. Transparan itu ada honesty-nya di situ, ada akuntabilitasnya. Tapi juga ada harapannya, bukan berarti ngibulin rakyat dengan seolah memberikan harapan aja. Nah, gue tanya sama lo, waktu isu Sri Mulyani mundur, itu ada cerita apa sih kan di balik itu tuh? Ya, kalau menurut gue sih, gue udah bisa baca dia nggak akan mundur sih. Nggak, udah kita bisa simpulin kok. Ya kalau dia mau mundur, kenapa dia terima kerjaan ini kan? Dari awal. Dari awal kan harusnya dia itu. Cut off-nya justru lebih cakep di situ. Udahlah, gue dibantu Pak Jokowi aja. Justru kita analisanya ini memang nggak mau mundur.
Tapi kenapa kemudian dia ngomong begitu? Loh, memang enak bro jadi Menteri Keuangan, lu pikir nggak enak? Gue nggak tahu, kan. Gue belum pernah di posisi itu. Lu itu sebulan bisa dapat 100 miliaran tuh nggak bohong gitu jadi Menteri Keuangan. Oh ya? Bisa. Tajir dong ini. Lah iyalah. Melintir, Emang lu dari World Bank, enakan di World Bank gitu income. Ya kita suka utak-atik aja income dari mana aja. Misalnya dari urusan ini persentase, urusan ini persentase ada. Dan itu memang tidak tidak tercatat secara real. Tapi itu is common business practice di Kementerian Keuangan. Oh really? Enak jadi Menteri Keuangan bro. Gue nggak apa-apa nih man dibodoh-bodohin sama viewer lo tuh. Ini Hensa nih goblok banget kan. Tapi kebuka ya jadi. Oh gitu ya man? Iya. Oh. Lu pikir apa? Kalau misalnya itu kalaupun mundur, yang ngantri banyak bro. Ya iyalah bro. Yang paling deket tuh, gue dengar waktu itu Budi Gunadisadikin. Kalau dalam segi finance compensation ya, kompensasi finansial, itu lebih enak jadi Menteri Keuangan daripada Presiden atau Wapres. Jauh bro. Tapi gue nggak setuju. Kalau menurut gue, jabatan paling enak di negeri ini tuh Wapres. Oh iya. Menurut gue. Betul. Gue juga setuju. Iya. Yeah. Enak kan? Nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa lah dibilang males segala macam gitu-gitu. Itu gimana sih ceritanya tuh? Gue nggak ngerti tuh yang... Makanya Mas Gibran sekali-sekali diterangin, dijelasin dong. Yang video viral yang dia ninjau banjir, terus ada ibu-ibu bilang males gitu. Apa sih sebetulnya konteksnya? Kan kita nggak denger ya. Ada tuh. Lo videonya yang dikecilin suaranya. Jadi nggak keluar kan suaranya. Nggak ada. Suara malesnya si ibu-ibu itu kebuka, kedengeran. Tapi kan gue nggak tahu konteksnya itu apa. Jadi mungkin ya. Oh, justru mungkin Mas Gibran diajak. Tapi yang dikasih lihat, yang gue lihat sih, yang video itu nggak ada suaranya sama sekali. Gua ada bisu aja suaranya. Istilahnya. Yang lu dapat ya? Ada suaranya. Tapi kadang-kadang cuma itu doang. Makanya. Tapi bisa aja itu dubbingan kalau kayak gitu. Enggak. Itu beneran bro. Mana-mana. Ntar lo cek deh. Tim coba lu kirim. Coba dicek. Tapi itu yang waktu itu dia buka lapor Mas Wapres tuh masih ada jalan nggak? Nggak tahu juga ya. Gue nggak pernah lapor sih. Lu sering lapor kan? Enggak. Gue nggak pernah lapor. Tapi menurut gue Mas Gibran ini kan berpotensi melanjutkan langkah-langkah baiknya Pak Jokowi. Oh iya. Jadi kalau langkah-langkah baik mesti dilanjutin. Gitu. Mudah-mudahan lebih baik ya. Iya. Itu ngomongin apa lagi? Ini maaf bro ya. Karena emang pikiran gue tuh, gue terlalu banyak pertanyaan men. Iya. Ya jadi ngebingungin aja gitu menurut gue tuh. Ya itu tadi yang gue bilang, kalau lu banyak pertanyaan, karena banyak hal yang tidak terlihat jelas, tidak terkomunikasikan dengan jelas. Nah, sekarang gini, kemarin sempat ribut lagi demo lah ya, pas lagi pengesahan RUU TNI, ya kan. Ini rakyat nih, padahal itu puasa ya, lumayan ribut juga ya. Katanya kan orang puasa nggak akan ada demo gitu. Nah itu juga tentang komunikasi. Itu juga tentang komunikasi yang nggak pas ya. Karena sebelum yang asli beredar, justru yang tidak asli itu sudah sempat diposting. Maksudnya yang tidak asli apanya nih? Videonya? Bukan, RUU-nya. Oh RUU-nya. RUU-nya kan banyak versi tuh. Draftnya. Nah terus itu juga 2 kali nih si kepala komunikasi nih. Dia kan jadi gini kan ceritanya, itu udah diposting RUU TNI yang awal, yang ternyata bukan lagi yang dibahas. Jadi yang dibahas itu udah berubah, tapi nggak dikasih tahu sama rakyat kalau itu udah berubah gitu. Nah rakyat kan udah ngebahas itu, yang ada kata-kata bersayap sesuai kebijakan presiden, pasal 47 kalau nggak salah, apa 51 ya, 47 kalau nggak salah. Nah itu kan dibahas sama orang-orang tuh, sama rakyat, wah nih nggak bener nih, bahaya nih, bisa duifungsi dan lain-lain. Tapi ternyata udah diubah, bukan yang kayak gitu lagi kalimatnya, tapi memang tidak dikomunikasikan secara langsung. Ini kepala komunikasi presiden bilang, ini kalau udah begini nih apa hoaxin apa enggak nih namanya nih gitu. Ternyata netizen pada komplain, enggak kita langsung ambil dari sumbernya kok. Bener kok kata-katanya gitu. Tapi kalau misalnya udah diubah kita nggak tahu kan bukan salah kita. Lu nggak ngomong sih kalau diubah gitu lah. Gimana jadi pertanyaan RUU TNI itu kan sebetulnya lebih ke trauma mungkin ya orang-orang ya. Iya. Terhadap kondisi Orde Baru juga gitu. Dan kenapa harus diem-diem sih sekarang buat undang-undang? Nah itu dia kan.
Enggak, Kenapa maksudnya diam-diam? harus kenapa jadi kayak silent operation gitu? Sebetulnya bukan diam-diamnya bro yang bikin deg-degan. Kenapa tergesa-gesa? Iya, iya, maksudnya gitu. Kenapa Itu harus bagian selesai ya. sebelum Lebaran Itu gitu? bagian tergesa-gesa itu bagian daripada diam-diamnya itu juga gitu. Kalau Jadi menurut ya, gua, ini udah dihitung oleh pemerintah, udah dihitung oleh penguasa, akan ada polemik yang besar. Sehingga dipilihlah bulan puasa untuk membahasnya dengan harapan polemiknya tidak terlalu membesar. Ternyata besar Ternyata juga. sama aja gitu hasilnya. Ternyata Iya, iya, iya. kalau apa namanya ya aktivis-aktivis gini puasa nggak puasa ya berjuang aja. Iyalah. Tapi boleh nggak gue memberikan masukan kritis nih Ke siapa? ke Jangan para ke gua, aktivis? Karena ngapain? para aktivis. Kalau ke gua ngapain? Jadi kan aktivis-aktivis itu sering bilang panjang umur perjuangan. Nah menurut gue jangan begitu. Tapi tolong ubah jadi panjang umur kemakmuran atau panjang umur kesuksesan. Kalau panjang umur perjuangan, kita berjuang terus bro. Jadi panjang umur kesejahteraan rakyat lah misalnya gitu loh. Jadi kesejahteraan rakyatnya makin panjang. Jadi gue ngasih masukan kritis nih ke aktivis-aktivis ya. Jadi jangan teriak-teriak panjang umur perjuangan. Kita berjuang terus jadi akhirnya. Iya. Kita butuh sejahtera kan. Jadi kalau sejahtera kan asik tuh. Panjang umur kesejahteraan gitu ya. Iya, panjang umur kesejahteraan rakyat. Wah, asik tuh gitu. Iya. Sorry ya. Tapi mereka senang berjuang sih, bro. Tapi banyak aktivis yang udah jadi menteri, bro. Oh ya? Gue nggak tahu tuh. Mereka masih panjang umur perjuangan nggak? Masih berjuang di dalam. Masih berjuang ya? Bertahan kursi. Iya. Ada yang udah jadi menteri, ada yang masih wamen ya. Iya. Ya gitu deh. Nah, ya tapi menteri-menteri ini ngapain aja sih banyak? Ya, menurut gue sih ya kayak. Lu banyak pertanyaan yang ngejawabin kalau nggak Pak Prabowo, PCO yang salah itu. Bro, itu sama sebagian menteri doang. Yang lain pada kemana sih? Emang budget kementerian udah turun, bro? Gua nggak tahu udah turun atau enggak. Kalau yang menteri yang masih nomenklaturnya aman, kan udah cair dari kemarin-kemarin. Dia tetap rolling aja jalan. Udah cair ya? Udah jalan terus. Kalau yang nomenklaturnya udah aman. Yang belum aman itu yang lembaga-lembaga yang baru-baru yang dibentuk itu belum belum ada lah. Tapi kita uangnya ada mana? Itu yang gue bilang tadi, income kita kan ya agak tersendat lah. Iya. Ya gitu deh. Ya kita berdoa aja lah. Tapi kok kita jadi nggak semangat ngomong politik ya? Nggak, karena memang kurang semangat gitu. Bukan kurang semangat, itu tadi kita semangat banget, men. Terlalu semangat. Karena terlalu banyak isunya dan sampai bingung mau bahasnya. Setiap hari itu ada isu-isu baru, bro. Cepet deh. Cepet gitu. Kemarin kita Pertamina belum selesai, terus tiba-tiba pagar laut dulu. Awal-awal gitu dulu. Iya, pagar laut. Sebelum pagar laut tuh ada terus gas. Bukan korupsi, emas palsu, sertifikat emas palsu. Oh iya. 109 ton. Iya. Terus pagar laut, terus gas, terus kemudian nikel ya, timah. Timah mah udah lebih lama lagi. Terus sekarang ada oplosan itu. Iya. Waduh. Banyak banget ya. Tom Lembong belum ya, macam-macam. Iya, tuh Tom juga belum. Terus tiba-tiba ada minyak kita. Iya tuh. Itu perdagangan juga tuh, Menteri Perdagangan tuh. Tapi hebat sih, hebat penegakan hukumnya. Ini kayaknya ngejar kuantitas bukan ngejar kualitas. Iya. Nah, El Clasico di kabinet Indonesia itu selalu terjadi antara Menteri Perdagangan versus Menteri Pertanian, men. Ternyata El Clasico. Ini masih El Clasico. Juga. Ini ngebongkar minyak kita kan Menteri Pertanian. Pusing Menteri Perdagangan nih. Iya. Gitu. Jadi ya, tapi ini minyak kita mesti diusut karena gede banget korupsi ya 250 ml. Aduh. Akhirnya kita ini berkutat di penegakan hukum. Membangunnya berat juga ya. Iya. Kalau persoalan situ terus gitu. Iya. Akan ada ya istilahnya kan orang kalau bukannya salah ya penegakan hukum emas. Tapi kalau fokusnya di situ doang, kita nggak fokus membangun. Yang penting gitu. Aparat hukum. Jadi hukum itu nggak boleh ngikutin selera politik. Kalau hukum ngikutin selera politik, aparat hukumnya jadi berpolitik. Nah kalau aparat hukumnya berpolitik, ya udah. Nah menurut lu banyak statement kayak KPK, terutama KPK lah ya. Kalau Kejaksaan Agung memang dari dulu lah, bahwa ini sekarang menjadi alat pemerintah aja. Ya mau gimana? Sudah tidak ada independensinya. Ya mau gimana selama itu dilantik sama presiden kan, bro? Lu dulu juga dilantik sama presiden kalau dilantik. Tapi memang pernah independen?
Sebelum-sebelumnya iya. KPK. KPK. Kalau jaksa kan emang alat negara. Kalau kejaksaan kan gue bilang tadi memang alat negara. pemerintah. Iya. Jadi pertanyaan lo apa? Pertanyaannya adalah, ya kalau KPK itu menjadi alat pemerintah juga, kita nggak ada sesuatu yang independen di dalam konteks pemberantasan korupsinya. Ya iya emang. Tapi ya gue sih percaya aja sama aparat bahwa mereka akan menegakkan hukum sehukum-hukumnya gitu. Sehukum-hukumnya. Sebaik-baiknya gitu kan. Bahasanya keren banget, sehukum-hukumnya. Ini mungkin kali pertama kita podcastan jarang ketawa-ketawa nih bro. Ya agak berat serius nih kita pertanyaan terus. Dan yang kedua puasa juga bro, capek juga gitu, haus-haus. Benar-benar. Nah gini, sorry. Intinya sekarang memang di dalam konteks ekonomi berat. Mudah-mudahan tidak diikuti oleh krisis politik dan sosial juga gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Nah, tapi ya itu yang saya bilang, ya kita bukannya pesimis, kita juga berharap pemerintah ini sukses kok. Hanya kita melihat banyak hal yang memang harus diperbaiki, dan saya berharap senantiasa pemerintah juga di dalam konteks perbaikan ini terbuka aja. Tujuan kita mengkritisi kan untuk itu. Mungkin ada beberapa hal yang disampaikan ke audiens PSD4. Silakan. Enggak, gini sih, kita emang mesti jaga Indonesia ya. Dan salah satu bagaimana cara kita menjaga Indonesia yang paling dasar, paling basic itu, ya emang kita menjaga kewarasan, menjaga kepatutan, pakai akal sehat, gitu. Mudah-mudahan para pejabat kita tidak berlomba untuk menjadi kaya. Karena kalau mereka sampai berlomba untuk jadi kaya, nggak habis-habis juga tuh. Nggak akan pernah selesai juga. Sehingga rakyat jadi terbengkalai. Tapi itu tadi masukan bagus dari podcast ini. Pak Prabowo sudah mengatakan untuk memperbaiki komunikasi. Kita setuju, saya setuju. Oh bro, ada di podcast gue gini. Ini sorry OOT ya. Kan gue nanya ya. Pak, kalau ketemu Prabowo mau ngomong apa? Udahlah. Nggak usah lah, nggak usah diomongin. Enggak, kalau ketemu pejabat mau ngomong apa? Enggak, saya nggak pengen ketemu pejabat. Mendingan ketemu artis aja langsung konkret. Kalau pejabat nggak mungkin dengerin. Tuh bro, itu yang ngomong penjual kasur keliling. Kan di podcast gue yang Jangkrik Bos itu kan gue ngobrol sama saudara-saudara kita yang jualan, yang cari nafkah di jalanan kan. Dia jual kasur keliling kan. Dan dia bilang begitu, males lah ngomong sama pejabat. Dengan ngomong sama artis aja, langsung konkret. Gitu. Jadi segitu. Artis bisa jadi endorser soalnya. Bukan bro. Ya masalahnya itu akhirnya ngebantu buat. Iya, ada kegundahan gede banget di kalangan rakyat itu ke pemerintah. Trustnya gitu. Terhadap pejabat tuh nggak ada. Nonton deh Jangkrik Bos ala Hensa aja. Iya. Gitu nanti. Gue nonton kalau gue udah diundang. Iya. Kalau belum gue nggak mau. Kalau Jangkrik Bos kan itu, lo kan bukan. Kan gue pedagang keliling juga bro. Masa lo pedagang karbon keliling. Oh iya, itu mah beda lagi. Ntar kita undang yang di Henry Satrio Official aja. Udah balik YouTube gua. Oh udah. Setelah 4 bulan tidak bisa diakses, akhirnya bisa. Alhamdulillah. Iya. Ntar kita undang situ. Siap. Terima kasih udah ada hadir di sini. Kita ngomongin ekonomi tapi ntar ya kalau di Henry Satrio itu. Gua kan bukan pengamat ekonomi. Jadi kita ngomongin apa? Masa ngomongin agama kayak gini gitu. aja. Oh, ya, kita ngobrol aja. Tapi oke tuh kemarin Pak Prabowo undang Ustadz Adi Hidayat. Wah. Di acara. Berarti udah agak sunah-sunah sedikit nih kalau kayak gini. Ya cuma sayang juga sih pas Ustadz ngobrol pas buka puasa kan, jadi pada makan. Ustadznya ngomong aja. Sayang ya. Ya nggak apa-apa juga lah, kemajuan lah bisa ngomong. Adi Hidayat lumayan kenceng juga, bagus, keren. Gue sering nonton YouTube-nya. Oke lah. Thank you bro. Thank you man. Wah luar biasa. Lo emang pernah diundang YouTube-nya Hadi Hidayat? Bukan, gue nonton terus. Nggak kan, lo kan konsepnya gitu, kalau lo nggak diundang lo nggak mau nonton. Kalau kondisinya buat lo doang. Kondisinya buat lo doang. Terima kasih. Kalau Pak Ustadz Hadi Hidayat gimana? Gue mau ngacau. Nanti kalau dibilang murtad, gue nanti susah bro. Thank you man. Luar biasa. Nah, itu dia Sobat Forum tadi, Bung Henry Satrio yang luar biasa, sobat saya ini yang kebingungan dia nampaknya. Mau nanya apa, banyak banget yang ingin ditanyakan. Jawabannya juga membingungkan. Ya memang kita di era yang sangat-sangat kompleks. Karena ya di depan mata kita banyak sekali hal-hal yang belum bisa terjawab. Apakah mungkin kita menghadapi krisis ataupun krisis?
Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bagaimanapun juga alert ataupun peringatan terhadap pemerintah di dalam kondisi-kondisi yang membahayakan seperti ini harus terus kita suarakan. Saya Bung Hidayatullah pada akhirnya juga undur diri. Nonton terus ya PhD 4K podcast hanya di sini, kritis kreatif, konsisten dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.